Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Citos Cilandak to Speak. Kawan pajak, di podcast Citos ini kita selalu membahas topik-topik yang seru nih dan pastinya sangat bermanfaat buat kawan pajak semua. Karena itu, kawan pajak yang ketinggalan episode-episode sebelumnya bisa nonton dulu nih di channel YouTube KPP Pratama Jakarta Cilandak. Untuk episode kali ini, kita akan membahas topik tentang Natura. Nah, hari ini bersama saya sudah hadir Mbak Rizka Nurfarihati, seorang penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Selamat datang Mbak Rizka, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Apa kabar luar biasa? Alhamdulillah juga Mbak Rizka. Jaya ya Mbak. Oh, iya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, podcast kita kali ini akan membahas mengenai Natura dan kenikmatan sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru nih, yang masih hangat-hangatnya, yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Baik, sebelum kita membahas apa aja nih yang tertuang di dalam PMK 66, ada baiknya nih kita kembali ke awal terlebih dahulu. Apa sih itu Mbak, Natura atau kenikmatan itu? Baik Kak Nuke. Jadi Natura atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Natura merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Jadi ini bentuknya barang, jadi selain uang ya. Sedangkan kenikmatan adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktiva, pemberi penggantian atau imbalan, dan atau dari pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Oke, tadi kan disebutkan ya Mbak ya bahwa natura dan atau kenikmatan itu merupakan objek pajak PPh. Nah, bagaimana nih perlakuan pajak atas natura atau kenikmatan sejak adanya Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021? Jadi gini Kak, sebelumnya pada Undang-Undang PPh sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya natura atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPh bagi penerima. Biaya natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPh bagi penerima hanya ada dua hal nih, yaitu satu, penyediaan makanan minuman bagi seluruh pegawai, dan yang kedua adalah natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian, setelah terbit Undang-Undang HPP, disebutkan pada pasal 4 ayat 3 huruf D yang dikecualikan dari objek pajak adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan meliputi. Nah, jadi sekarang ada 5. Yang tadinya 2, sekarang ada 5. 1. Makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. 2. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. 3. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang terakhir adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja, dan merupakan objek pajak bagi pegawai atau penerima. Oke, baik Mbak Rizka. Jadi, saya garis bawahi, natura atau kenikmatan saat ini kan merupakan objek PPh ya. Namun ada pengecualiannya, yaitu ada 5 jenis natura atau kenikmatan yang barusan disebutkan sama Mbak Rizka.
Benar, dan untuk natura atau kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, dan anggaran pendapatan belanja desa sudah jelas ya. Namun untuk 4 jenis lainnya ada penjelasan lebih rincinya. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama nih, makanan, Mbak. Bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Lebih detailnya itu seperti apa, Mbak, pengecualiannya? Baik, jadi makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai meliputi makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Kemudian kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan tempat kerja. Ini seperti pegawai di bagian pemasaran, bagian transportasi, dan pegawai yang sedang dinas luar lainnya. Kemudian bahan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut untuk kupon. Di sini kupon merupakan alat transaksi, bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan dan atau minuman. Kemudian termasuk dalam pengertian kupon merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau perolehan makanan dan atau minuman di luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai. Nah, nilai kupon ini tidak lebih dari 2 juta per pegawai per bulan, atau nilai pengeluaran penyediaan makanan minuman untuk tiap pegawai per bulan yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja dalam hal nilai pengeluaran oleh pemberi kerja lebih dari 2 juta per pegawai per bulan. Nah, jika terdapat selisih nilai kupon, maka selisihnya ini adalah objek PPh. Oke, cukup jelas ya untuk detail mengenai makanan minuman yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, selanjutnya nih Mbak, untuk natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan itu bagaimana Mbak penjelasannya? Nah, untuk natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan meliputi natura atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan yang terakhir adalah natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Jadi seperti pakaian seragam kerja para pegawai itu bukan objek pajak ya, beserta 4 hal yang lain. Kemudian nih Mbak, yang dimaksud dengan natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu itu bagaimana ya Mbak maksudnya? Oke, jadi untuk penentuan natura dan atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu didasarkan pada 1. Jenis natura dan batasan tertentu dari natura berupa kriteria penerima dan atau nilai dari natura, termasuk diperuntukkan bagi bahan makanan dan atau bahan minuman dengan batasan nilai tertentu. Kemudian yang kedua, jenis kenikmatan dan batasan tertentu dari kenikmatan berupa kriteria penerima, nilai, dan atau fungsi dari kenikmatan. Natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu, serta contoh penghitungan selisih lebih nilai natura dan atau kenikmatan tercantum di lampiran PMK 66. Selisih lebih dari nilai natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima setelah dikurangi dengan batasan tertentu merupakan objek PPh. Nah, secara ringkasnya, ada 11 jenis natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak. Antara lain 1. Bingkisan dari pemberi kerja, antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan, meliputi Hari Raya Idul Fitri, Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, dan Tahun Baru Imlek, yang batasannya diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Nah, kemudian bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, ini batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai, kemudian secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 3 juta setahun. Nah, yang ketiga, peralatan dan fasilitas dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, telepon seluler, beserta sarana penunjang seperti pulsa dan internet, itu batasannya diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai. Kemudian yang keempat adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Nah, batasannya 1. Diterima atau diperoleh pegawai
Dan yang kedua, diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Nah, yang kelima, fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Di sini disebutkan selain golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif. Batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai, dan yang kedua secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 1.500.000 per tahun. Nah, yang keenam, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama, antara lain mes, asrama, pondokan atau barak yang terima atau diperoleh pegawai. Yang ketujuh adalah fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan, antara lain apartemen atau rumah tapak. Nah, ini batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 2 juta untuk tiap pegawai per bulan. Kemudian, yang kedelapan adalah fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Di sini batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja, dan yang kedua, memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta tiap bulan dari pemberi kerja. Kemudian yang kesembilan adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja, jadi diterima oleh pegawai. Kemudian yang ke-10 adalah fasilitas peribadatan antara lain shola, masjid, kapel, atau pura. Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Dan yang terakhir atau yang ke-11, seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022. Nah, ini yang diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa. Wah, jadi ada 11 jenis natura atau kenikmatan dan batasan tertentunya ya Mbak ya. Banyak sekali ya Mbak. Cukup jelas yang mana saja yang dikecualikan dari objek PPH. Selanjutnya, ini poin terakhir dari 5 jenis natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH, yaitu natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Itu meliputi sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya. Untuk itu tuh bagaimana Mbak penjelasannya? Jadi untuk natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu meliputi sarana, prasarana, atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa tempat tinggal, termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan. Nah, untuk pengangkutan ini meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan. Dan yang terakhir adalah olahraga. Ini sama dengan batasan tertentu tadi. Olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Dirjen Pajak. Sarana prasarana atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan atau pendidikan untuk pegawai dan keluarganya yang diselenggarakan oleh pihak lain, termasuk fasilitas berupa pelayanan kesehatan atau pendidikan yang terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha pemberi kerja, dan atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha pemberi kerja. Baik, tadi disebutkan untuk penetapan daerah tertentu itu dari Direktur Jenderal Pajak ya Mbak Rizka? Benar, jadi daerah tertentu meliputi daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum baik darat, laut, udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang tinggi dan masa pengembalian relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil. Jadi, nanti wajib pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai syarat-syarat sesuai yang disebutkan di PMK 66. Kemudian Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu melalui Kanwil DJP pemberi kerja berstatus pusat.
tentunya dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar penetapan dana tertentu dapat disetujui oleh DJP. Oke, kemudian Mbak, bagaimana ya cara menilai dan menghitung penggantian atau imbalan berbentuk natura atau kenikmatan ini? Untuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dinilai berdasarkan nilai pasar untuk penggantian atau imbalan berbentuk natura atau jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk penggantian atau imbalan yang bentuknya adalah kenikmatan. Dalam hal penggantian dan atau imbalan dalam bentuk natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk satu, tanah atau bangunan dinilai berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, selain tanah atau bangunan, nilai pasarnya adalah harga pokok penjualan. Penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Nah, yang terakhir nih Mbak Rizka nih, terkait dengan pemotongan PPh natura atau kenikmatan. Ini ketentuannya sendiri seperti apa, Mbak? Jadi, pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tadi wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemotongan PPh oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dulu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Nah, yang kedua, penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan oleh pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan. Atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada masa pajak Januari sampai dengan Juni 2023 ini dikecualikan dari pemotongan. Bagaimana nih kawan pajak? Sudah sangat jelas ya apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka mengenai natura dan kenikmatan berdasarkan PMK 66. Apakah ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Baik, jadi ketika PMK 66 terbit ini, wajib pajak harus memperhatikan di wajib pajak sebagai pemberi atau penerima imbalan atau penggantian natura atau kenikmatan. Jika sebagai pemberi, maka cek nih apakah merupakan objek atau bukan. Kemudian ada kewajiban untuk memotong, menyetor, serta melaporkan SPT-nya. Sedangkan untuk wajib pajak sebagai penerima natura atau kenikmatan, mengecek juga nih apakah perusahaan telah memotong pajaknya atau belum, sehingga hak dan kewajiban perpajakannya tidak ada yang terlewat. Oke, jadi saya garis bawahi ya Mbak ya, kita harus tahu posisinya sebagai pemberi atau penerima ya, natura atau kenikmatan itu sendiri. Oke kawan pajak, jika ada yang mau konsultasi lebih lanjut terkait natura dan atau kenikmatan sesuai PMK 66 2023 ini, bisa langsung datang ke KPP Pratama Jakarta Cilandak atau melalui telepon ke 0217884351 atau juga bisa melalui chat WhatsApp dengan nomor 081382392425. Nanti akan dibantu nih oleh tim penyuluh di KPP Pratama Jakarta Cilandak yang ramah-ramah tentunya. Tidak terasa sudah habis pertanyaan pada episode kali ini. Terima kasih banyak pada kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Terima kasih kepada Mbak Rizka atas semua informasi tentang natura dan atau kenikmatan yang sangat lengkap dan banyak sekali itu ya Mbak ya. Semoga Mbak Rizka senantiasa diberikan kesehatan dan apa yang sudah kita obrolin pada hari ini dapat bermanfaat untuk kawan pajak di rumah. Sebelum saya akhiri podcast hari ini, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube KPP Pratama Jakarta Cilandak dan follow semua media sosial KPP Pratama Jakarta Cilandak di @pajakcilandak. Gua Durian, gua Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.